Hai, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, sebelum itu author minta maaf ya, soalnya lama gak upload. Tapi tenang aja, setelah ini bakal teratur kok uploadnya. Oke, next kita lanjutin ya. Bab 13. Rapa bersama seorang wanita. Kenapa kau ajariku untuk mencintaimu? Kalau akhirnya kau juga yang tumbuhkan kebencian di dalam diriku. Dan mengapa kau mencoba sembuhkan lukaku jika akhirnya kau membunuhku? Kaina Jane William. 1 jam telah berlalu. Namun Rapa sama sekali tidak membukakan pintu ruangan gelap yang saat ini ada Kaina di dalamnya. Kaina merasa sangat lapar karena ia tidak makan dari pagi tadi. Sedangkan Rapa, ia saat ini tengah berada di ruang kerjanya. Ia sama sekali tidak memikirkan Kaina yang sudah mulai gemetar. Aa buka pintunya, menggedor-gedor pintunya dengan sekuat tenaga. Wajah yang sebelumnya cantik, kini mulai berubah pucat pasih. Sebab Kaina tidak boleh telat makan. Kalau itu sampai terjadi, maka penyakit yang saat ini Kaina hadapi akan semakin bertambah parah. Obatku, lirik Kaina, memegang dadanya yang sakit. Karena ruangan itu sempit dan pengap, Kaina menjadi susah bernapas. Sedangkan di markas besar milik kakek Anto, saat ini mereka tengah khawatir. Karena mereka menelpon Kaina sedari tadi, namun tidak ada jawaban dari Kaina. Sampai ada satu orang yang menghampiri Irfan dengan napas tak teratur. Pan, ujarnya ngos-ngosan. Irfan yang melihat satu pisau itu hanya mengiritkan dahinya. Kau kenapa? Tanya Irfan keheranan. Kekukuen menikah, jawabnya gelagapan. Betapa terkejutnya Irfan saat mendengar jawaban dari pisau itu tadi. Apa kau serius? Tanya Irfan lagi, yang masih tidak mempercayainya. Iya Pan, ujarnya. Irfan masih bingung. Kenapa kakaknya itu tidak memberitahukan soal pernikahan tadi kepada keluarga Mepisonya? Pasti ada alasannya, gerutu Irfan. Siapa pria yang menikahi dengan kakek? Tanya Irfan lagi. Rafa Alexander. Perkataan dari Mepiso itu membuat Irfan sangat terkejut. Ia semakin penasaran dengan semua perihal pernikahan yang sangat dadakan itu. Cari semua tentang suami Kak Kaina. Harus detail, perintah Irfan. Mepiso itu hanya mengangguk dan segera pergi. Kak, kau baik-baik saja kan? Gerutu Irfan. Sebab perasaannya sedari tadi tidak enak. Apalagi saat ia mengetahui perihal barusan. Pikiran Irfan dipenuhi tanda tanya yang masih belum ia temukan jawabannya. Biur! Wajah Kaina disiram oleh Rafa dengan air dingin. Kaina yang tadi terlelap langsung terbangun dengan wajah pucat pasih. Lirik Kaina tersenyum getir. Jangan panggil aku dengan sebutan Aa. Ingat, kau harus panggil aku dengan sebutan Tuan. Rafa membentak Kaina dengan tegas. Betapa sakitnya hati Kaina mendengar perintah itu. Ia bingung kenapa suaminya tercinta berubah. Kay, mungkin ada alasannya kenapa suamimu seperti itu, gerutu Kaina dalam hati. Baik Tuan, ujar Kaina mengalah. Karena ia tidak ingin membuat suaminya itu marah-marah dan berteriak kepadanya. Bagus. Rapa tersenyum licik. Cepat bersihkan rumah ini, perintah Rapa seenaknya, tanpa memperdulikan Kaina yang tubuhnya mulai melemah. Apa saya boleh makan Tuan? Kaina mendongakkan kepalanya ke atas. Bersihkan dulu. Suara Rapa menggelegar di ruangan pengap itu. Kaina menghembuskan napasnya dengan lirih. Dengan ikhlas ia menganggukkan kepalanya. Bagaimanapun ia sadar kalau membersihkan rumah adalah pekerjaan seorang istri. Rapa pergi meninggalkan ruangan itu setelah mendapatkan anggukan dari Kaina. Kaina berdiri dengan perlahan sambil berpegangan di tembok ruangan itu. Dengan sekuat tenaga, Kaina memapah tubuhnya
dengan kedua kaki yang gemetar. Para pembantu yang semulanya banyak, kini sudah dipindahkan oleh Rapa ke rumah utama miliknya yang lumayan jauh dari rumahnya sekarang. Jadi sudah dipastikan hanya Kaina saja yang akan mengerjakan tugas rumah tanpa ada bantuan dari pembantu. Hanya tersisa para mahasiswa Rapalah yang berjaga di luar rumah. Mereka semua langsung ada apa alasannya bos itu menikahi Kaina dengan waktu yang singkat. Hei, kau tenang saja di dalam tubuhku ini. Jangan mengganggu aktivitasku. Kau dengarkan? Bentak Kaina mengusap dadanya pelan. Kaina keluar dengan kaki yang terus gemetar. Namun baru saja ia keluar dari ruangan gelap itu, tubuhnya langsung ambruk saat melihat pemandangan di depannya. Sebuah foto yang besar terpajang di dinding. Itu adalah foto Rapa bersama seorang wanita yang sangat cantik. Wanita itu tengah tersenyum sambil membelai wajah Rapa. Sedangkan Rafa memandangnya dengan senyuman. Air mata Kaina kembali keluar dengan derasnya saat melihat foto romantis suaminya itu bersama seorang wanita. Mata Kaina melirik ke sana kemari, namun sepertinya ia sudah tidak tahan lagi. Foto suaminya dan seorang wanita berhamburan di setiap dinding ruangan. Foto itu berbeda-beda pose, namun di dalam foto itu suaminya sangat romantis kepada wanita itu. Siapa dia? Tangis Kaina pecah di hadapan ruangan gelap itu. Ia benar-benar tidak tahu dengan semuanya. Cepat kerjakan tugasmu. Suara bantakan itu terdengar dari salah satu sudut ruangan. Kaina tahu suara siapa yang barusan membentaknya. Kaina mengusap air matanya. Ia tidak boleh cengeng. Kay, kau tidak boleh menangis di hadapan orang, meskipun itu suamimu. Gerutu Kaina lirih sambil mengusap air matanya yang tidak berhenti keluar. Terima kasih.